Bab 161, Pegunungan yang Mengerikan. Mendengar teriakan itu, Fang Yu menoleh. Ada apa? Ada apa? Zhong Yuan bertanya dengan keras, nadanya cemas. Kabut pada saat itu begitu tebal sehingga orang tidak dapat melihat apapun dalam jarak 1 meter. Tetua ke-6, tetua ke-6, ah! Suara Zhong Liyu bergetar, dan jelas terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar teriakan lain. Pada saat ini, Fang Yu bisa melihat sosok yang bersandar pada Zhong Liyu. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi Fang Yu sedikit berubah. Ternyata itu adalah mayat kering. Mayat kering bersandar pada Zhong Liyu. Dilihat dari pakaiannya, mumi ini adalah salah satu dari 4 tetua keluarga Zhong. Nona, apakah ini? Old Six. 3 tetua lainnya juga memperhatikan mayat kering bersandar pada Zhong Liyu. Cepat singkirkan itu dariku, ucap Zhong Liyu dengan suara gemetar. Seorang tetua memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan mumi itu dengan energi bawaannya. Ledakan. Mumi itu jatuh ke tanah. Fang Yu melangkah maju, berjongkok dan mengamati dengan saksama. Daging dan darahnya telah layu seluruhnya, dan bola matanya telah mengerut, sebuah mumi utuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa si tua ke-6 tiba-tiba, ketiga tetua lainnya menatap mumi di tanah dengan mata merah dan wajah pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang yang sehat, dan seorang guru yang kuat di tingkat Grandmaster, akan berubah menjadi mumi dengan begitu tenangnya. Bagaimana kamu mengetahui bahwa dia berubah menjadi mumi? Fang Yu bertanya sambil menatap Zhong Liyu yang masih terkejut. Penatua ke-6 berjalan di sampingku, sangat dekat denganku, jadi aku bisa melihatnya, tetapi dia tiba-tiba berhenti tadi. Aku sangat bingung dan menatapnya, dan mendapati bahwa dia telah menjadi seperti ini. Zhong Liyu berkata dengan suara gemetar, wajahnya pucat. Dengan kata lain, tetua ke-7 ini berubah menjadi mumi dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat aneh. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengamati mumi itu, matanya berkedip-kedip. Untuk mengubah orang hidup menjadi mumi dalam sekejap, semacam sihir pasti digunakan. Tetapi Fang Yu berjalan tidak jauh di depan dan tidak menyadari apapun. Bagaimana mereka melakukannya? Fang Yu merenung. Namun dia tidak berpikir terlalu lama, dia berdiri dan berkata kepada saudara-saudari Zhong, teruslah maju. Pada saat ini, saudara-saudari Zhong merasa ketakutan. Tidak lama setelah memasuki Gunung Baichuan, mereka kehilangan seorang tetua, dan dengan cara yang sangat akan datang. Zhong Yuan merasa amat menyesal. Sekarang, dia mengambil setiap langkah dengan rasa gentar, ketakutan setengah mati. Retakan. Yuan berubah, dia perlahan menunduk, lalu berteriak tengkorak. Mengapa kamu begitu takut? Zhong Yuan merasa sedikit malu ketika mendengar kata-kata Fang Yu. Bagaimana, kata Fang Yu. Mereka berjalan maju selama setengah jam lagi tanpa kecelakaan lagi. Pada saat ini, kabut mulai sedikit menipis. Fang Yu tahu bahwa ini berarti mereka mungkin telah memasuki pedalaman Gunung Baichuan. Jalan pegunungan menjadi semakin kasar dan sulit untuk dilalui. Sepanjang perjalanan, saya melihat beberapa mumi di jalan, tetapi saya tidak mendengar suara apapun. Kepala desa mengatakan sebelumnya bahwa banyak prajurit telah memasuki Gunung Shirakawa. Kalau saja ketua kampung itu tidak berbohong, maka gerombolan pendekar itu, kemungkinan besar sudah tewas semua, kalau tidak, mustahil mereka tidak mendengar suara apapun. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan napas aneh. Itu sangat halus dan tidak jelas, tetapi Fang Yu masih menangkapnya. Patah. Pada saat yang sama, terdengar suara benturan dari belakang, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Tetua ke-8. 8 tua. Terdengar teriakan kaget dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat sosok tergeletak di tanah. Seorang tetua dari keluarga Zhong melangkah maju dan membalikkan tubuh yang tergeletak di tanah. Mumi lainnya. Melihat mumi itu, Zhong Yuan dan Zhong Liyu menjadi pucat. Kengerian akan hal yang tidak diketahui sungguh mengerikan. Kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi mumi saat berjalan? Terutama 2 orang tua yang meninggal, keduanya merupakan seniman bela diri di tingkat Grandmaster, dan termasuk di antara orang kuat teratas di Jiangnan. Namun mereka meninggal tanpa suara, bahkan tanpa teriakan. Apa sebenarnya pihak lainnya itu? Benar-benar ada kutukan, benar-benar ada kutukan. Mata Zhong Yuan memerah saat memikirkan kata-kata kepala desa.
Saat dia berjalan, ada keheningan total di sekelilingnya. Semakin jauh dia masuk, semakin menyedihkan suasananya. Bersamaan dengan mumi-mumi lain yang dilihatnya di jalan, dia hampir pingsan. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Zhong Yuan bergumam. Fang Yu menatap mumi di tanah, lalu melihat sekelilingnya dengan tatapan tegas di matanya. Saat sesepuh itu berubah menjadi mumi, dia merasakan napas. Napas ini membuatnya merasa agak familiar. Aura yang dipancarkannya sangat mirip dengan kepala desa yang kutemui di desa hari ini. Mungkinkah Fang Yu punya beberapa petunjuk, tetapi belum bisa sampai pada suatu kesimpulan. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak dapat memastikan sumber napas ini. Tetapi hal-hal ini tidak penting. Setelah memasuki Gunung Baichuan, satu-satunya hal yang dipedulikan Fang Yu adalah mata air spiritual. Dia terus berjalan ke arah energi spiritual. Semakin jauh ia masuk, semakin kaya energi spiritualnya. Dan sekarang, dia berdiri di suatu tempat yang energi spiritualnya 10 kali lebih kaya daripada dunia luar. Fang Yu tahu bahwa ia mungkin segera menemukan mata air spiritual. Kita harus terus turun. Tetapi ketika dia ingin melangkah maju, dia melihat saudara-saudara Zhong berdiri diam. Ada apa? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, kita tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Tempat ini benar-benar terkutuk. Kita tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Kalau tidak, kita akan menjadi mumi seperti kedua tetua itu. Zhong Yuan berkata dengan ketakutan di matanya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak ingin maju, apa tujuanmu datang? Zhong Yuan tampak ketakutan dan berkata dengan keras, jika aku kehilangan nyawaku, apa gunanya mata air spiritual? Baiklah kalau begitu, kalian tetaplah di sini dan aku akan melanjutkan perjalanan, kata Fang Yu. Wajah Zhong Liyu berubah. Meskipun dia juga takut, karena dia telah memasuki Gunung Baichuan, dia harus menemukan mata air spiritual. Lagi pula, apa gunanya tinggal di sini? Kalau kutukan itu benar-benar ada, tidak ada gunanya aku tinggal di sini. Toh, kamu akan mati juga. Berbalik dan pergi. Ada kabut tebal di belakang kami dan kami bahkan tidak dapat mengenali jalan. Bagaimana kita bisa pergi? Memikirkan hal ini, Zhong Liyu memberi nasihat, saudaraku, karena semua orang sudah datang, mari kita terus maju. Kita tidak bisa maju lagi, kita benar-benar tidak bisa maju, kata Zhong Yuan, tampak seperti sedang kesurupan. Jika kamu begitu takut, seharusnya kamu tidak datang ke sini sejak awal. Pada saat ini, suara feminin datang dari belakang. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu dan kelompoknya mendengar suara orang lain setelah memasuki Gunung Baichuan. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kabut. Itu adalah tim Han Qi dan Chen Luo. Han Qi dan Chen Luo bertindak tenang dan tidak takut seperti Zhong Yuan. Saat melihat Han Qi dan yang lainnya, Zhong Yuan benar-benar merasakan keakraban, dan ekspresinya pun jauh lebih tenang. Ini setidaknya membuktikan bahwa masih ada orang yang hidup di Gunung Shirakawa. Bab 162 di mana mata air spiritual berada. Tuan Han, Tuan Chen Luo, melihat Chen Luo, ekspresi Zhong Yuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu 2 dari 4 jenius besar Huaibei di sini. Di antara mereka, Chen Luo menduduki peringkat pertama di antara 4 jenius dan merupakan anak takdir sejati. Apakah hanya tinggal beberapa orang lagi yang tersisa di tim Anda? Han Qi berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Bukankah Tuan Han mengalami kutukan? Zhong Yuan menelan ludah dan bertanya. Menyumpahi. Han Qi tertegun, lalu tertawa dan berkata, Tuan Zhong, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang tiba-tiba berubah menjadi mumi? Yah, kalian juga mengalaminya, kan? Zhong Yuan bertanya. Kami memang mengalaminya, tetapi itu bukan kutukan. Han Qi tersenyum dingin, menggoyangkan kipas kertas di tangannya, dan berkata, berdasarkan diskusi saya dengan saudara Chen, kami pikir itu adalah kekuatan larangan. Gunung Baichuan ini seharusnya menjadi daerah terlarang bagi suku kuno tertentu. Daerah terlarang suku kuno. Wajah Zhong Yuan dan yang lainnya berubah. Ya, alasan mengapa penduduk desa di kaki gunung dapat naik gunung sesuka hati tanpa terpengaruh adalah karena mereka adalah keturunan suku itu. Karena hubungan darah mereka, mereka tidak akan terpengaruh oleh pembatasan di sini.
Han Qi melanjutkan, tetapi orang luar seperti kita akan dikurung oleh pembatasan sejak kita memasuki Gunung Baichuan, dan kekuatan pembatasan dapat dipicu kapan saja. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Han Qi, Zhong Yuan menjadi pucat dan bertanya, jadi, Tuan Han, apakah ada cara untuk menghubungi area terlarang? Han Qi tersenyum tipis, matanya menggoda, dan berkata, Tuan Zhong, bahkan jika aku punya cara, aku tidak akan memberitahumu. Wajah Zhong Yuan berubah. Sejak kau memasuki Gunung Baichuan, kau telah menjadi sainganku untuk mendapatkan mata air spiritual. Aku berharap kau mati saja, jadi bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu cara menghilangkannya? Han Qi berkata dengan dingin. Kemudian Han Qi melirik Chen Luo lagi, tersenyum lembut, dan berkata, lagi pula, kamu tidak terlihat sepertiku. Kalau tidak, aku akan dengan senang hati membantumu sekali. Zhong Yuan tampak muram dan hendak berbicara. Apakah ini Fang Yu, yang menjadi terkenal karena mengalahkan master bela diri Guru Long di Danau Yuexin kemarin? Pada saat ini, Chen Luo menatap Fang Yu dan bertanya. Setelah memasuki Gunung Baichuan, Han Qi terus berbicara di sampingnya dan bercerita tentang pertemuannya dengan Fang Yu yang dikabarkan ada di desa. Chen Luo datang ke Jiangnan kali ini dengan tujuan bertemu Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya. Ya, Tuan Muda Chen Luo, dia adalah Tuan Fang. Zhong Yuan menjawab dengan cepat. Fang Yu menatap Chen Luo dan sedikit menyipitkan matanya. Chen Luo memancarkan aura kuno yang samar. Ini sangat aneh, Chen Luo terlihat sangat muda dan dia seharusnya tidak memancarkan aura seperti ini. Apakah disebabkan oleh metode budidaya, atau pada saat yang sama, Chen Luo juga melihat Fang Yu. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam menilai orang, dia tidak dapat melihat sesuatu pun pada Fang Yu yang istimewa. Baik aura maupun tubuh fisiknya sangat biasa, sepenuhnya konsisten dengan penampilan seorang prajurit bawaan. Dilihat dari sudut pandang manapun, Fang Yu bukanlah orang kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Luo bertemu dengan seorang pria aneh yang bertarung melawan seorang pendekar tingkat Yuanying yang kuat dengan tingkat kultivasi tahap pendirian pondasi. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat abnormal. Sekilas, orang bisa melihat bahwa otot-ototnya sekencang berlian. Namun sosok Fang Yu cukup kurus, dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia bukan seorang kultivator fisik. Namun, Chen Luo telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun di kehidupan sebelumnya dan dia tahu betul bahwa seseorang tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Meskipun Fang Yu terlihat sangat biasa, Chen Luo tetap mengingatnya. Tentu saja, setelah bertemu dengan orang sungguhan, ancaman dalam benak Fang Yu pasti berkurang banyak. Ini yang terbaik. Kalau tidak, aku harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menghadapinya. Chen Luo berpikir dalam hati. Bagaimana menurutmu, Saudara Chen? Aku bilang bahwa kejadian di Jiangnan kemarin hanyalah rumor, kan? Han Qi melirik Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Chen Luo tidak berkomentar, tatapannya acuh tak acuh, dan dia tidak lagi memperhatikan Fang Yu. Sekarang dia hanya punya satu tujuan, yaitu Lingkuan. Meninggalkan. Chen Luo berjalan ke satu arah ke depan. Dia percaya pada perasaannya dan berpikir bahwa sumber mata air spiritual tidak jauh dari arah ini. Tunggu aku. Han Qi segera mengikutinya. Ketika Chen Luo menyadari Han Qi mengikutinya, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Han Qi sungguh menyebalkan. Kalau nanti dia menghalangi, dia tidak keberatan membunuh Han Qi. Menatap punggung Chen Luo yang berangsur-angsur kabur, mata Fang Yu bergerak sedikit. Orang ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Namun, Fang Yu tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia menatap Zhong Yuan dan berkata, jika kau tidak ingin terus maju, mundur saja. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan ke arah lain, yang sepenuhnya berlawanan dengan arah yang dipilih Chen Luo. Kakak, ayo berangkat. Zhong Liu berkata pada Zhong Yuan dan segera mengikutinya. Zhong Yuan menggertakkan giginya dan mengikuti. Setelah berjalan sekitar 20 menit, kabut putih yang memenuhi sekelilingnya hampir sepenuhnya menghilang. Fang Yu dan kelompoknya akhirnya dapat melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Saat ini, mereka berada di jalan pegunungan yang relatif sempit, dengan tembok gunung dan puing-puing di kedua sisi. Selain itu, tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Seluruh ruangan sangat sunyi, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desiran orang berjalan.
Tuan Fang, apakah kita salah arah? Mengapa kita sudah berjalan begitu lama tetapi belum melihat apapun? Zhong Yuan bertanya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Oh, kalau saja aku tahu lebih awal, aku akan mengikuti Tuan Muda Chen Luo dan Tuan Han serta yang lainnya. Mereka mungkin sudah menemukan mata air spiritual sekarang. Zhong Yuan menghela nafas lagi dan berkata. Sekarang seluruh sikapnya menjadi sangat negatif. Dia tidak lagi berpikir untuk mencari sumber mata air spiritual dan hanya ingin meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Fang Yu masih tidak berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Zhong Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bahkan Han Qi dan Chen Luo, dua orang jenius, ada di sini, jadi bukan giliran kita untuk pergi ke lingkuan. Mengapa kita tidak kembali saja? Masuk lebih dalam hanya akan menimbulkan lebih banyak bahaya. Fang Yu menoleh dan menatap Zhong Yuan, lalu berkata tanpa ekspresi, sudah kubilang sebelumnya, kalau kamu tidak mau melanjutkan, kamu bisa pergi kapan saja. Wajah Zhong Yuan berubah dan dia ingin membantah. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia merasa Fang Yu tidak dapat diandalkan sama sekali. Kedua tetua keluarga Zhong berubah menjadi mumi begitu saja, dan Fang Yu tidak mendapat peringatan sama sekali. Dia sama tidak tahunya seperti mereka, apalagi melindungi mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi sekarang dia telah menuntun mereka ke jalan yang salah dan mereka tidak dapat menemukan mata air spiritual sama sekali. Lingkuan mungkin ditemukan oleh Chen Luo dan Han Qi. Keluarga Zhong kehilangan dua tetua di tingkat Grandmaster, tetapi tidak memperoleh apapun sebagai balasannya. Terlepas dari apakah Zhong Yuan akan menerima hasil ini atau tidak, ayahnya pasti tidak akan menerimanya. Setelah kembali, saya pasti akan dikritik dan dihukum. Semakin Zhong Yuan memikirkannya, semakin marah pula dia. Dia mengarahkan semua ketidakpuasan dan kebenciannya kepada Fang Yu. Tuan Fang, kami memiliki hubungan kerjasama dengan Anda, kata Zhong Yuan dengan ekspresi buruk di wajahnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh Zhong Liyu. Zhong Liyu menggunakan matanya untuk menghentikan Zhong Yuan, menyuruhnya berhenti berbicara. Fang Yu mengabaikan Zhong Yuan dan terus berjalan maju. Menurut perasaannya, sumber mata air spiritual seharusnya tidak jauh. Setelah berjalan sekitar 300 meter ke depan, kami akhirnya keluar dari jalan pegunungan yang sempit. Di depan mereka ada tebing curam, tingginya sekitar 50 meter, yang tampak seperti tembok tinggi. Liu, sudah kubilang dia tidak bisa diandalkan. Lihat, setelah berjalan sejauh ini, dia membawa kita ke jalan buntu ini. Zhong Yuan mengeluh. Tuan muda, ini bukan jalan buntu. Pada saat ini, seorang tetua angkat bicara. Apa? Wajah Zhong Yuan sedikit berubah. Lihat, apakah ada jejak kaki di bagian yang menonjol dari tembok curam ini? Kata orang tua itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Zhong Yuan memperhatikan dengan saksama dan memang melihat banyak jejak kaki. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memanjat tembok curam ini. Pasti ada sesuatu di sana. Kata si tetua. Mata air spiritual, mungkin ada di sana. Kata sesepuh lainnya dengan suara yang dalam. Ledakan. Begitu mereka selesai berbicara, terdengar suara ledakan keras. Fang Yu yang ada di depan melompat. Sebuah lubang retak muncul di tanah tempat dia awalnya berdiri. Wajah Zhong Yuan dan yang lainnya berubah. Ayo cepat juga. Setelah memanjat tembok yang curam, ada sebuah gua di depan kami. Di dalam gelap gulita dan kami tidak bisa melihat apapun. Fang Yu masuk tanpa ragu-ragu. Bagian dalam gua adalah lorong sempit dan tidak ada yang istimewa di sana. Fang Yu berjalan cepat ke depan dan segera melihat cahaya. Berjalan maju perlahan-lahan, cahaya menjadi semakin terang. Melewati lorong sempit di dalam gua, Fang Yu tiba di sebuah dunia kecil. Bab 163 Melindungi Kehendak. Lingkungan di sini benar-benar berbeda dari luar. Tempat ini penuh dengan vitalitas, dengan tanaman hijau dan merah di mana-mana. Namun pandangan Fang Yu terfokus pada genangan air mata air biru muda di depannya. Ini seharusnya menjadi mata air spiritual. Melihat ke depan, Anda dapat melihat genangan air mata air berwarna biru muda. Luas mata air tersebut tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, tampak sangat gembira. Energi spiritual di sekitar sangat melimpah. Ini membuatnya merasa seolah-olah kembali ke 4000 tahun lalu,
saat energi spiritual begitu melimpah di setiap tempat di bumi. Fang Yu mendekati mata air spiritual. Warna air mata air spiritual berbeda dengan warna air mata air biasa. Cahayanya biru redup, tetapi tampak sangat murni. Mata air spiritual. Kami menemukan mata air spiritual. Pada saat ini, Zhong Yuan dan yang lainnya juga keluar dari gua dan terkejut melihat mata air berwarna biru muda. Ini benar-benar mata air spiritual. Energi spiritual surga dan bumi di tempat ini jauh lebih kuat daripada di luar. Jika kita bisa berlatih di sini selama beberapa waktu, kultivasi kita pasti akan mengalami kemajuan pesat. Kata seorang tetua dengan kegembiraan di matanya. Jangan bicara apa-apa lagi, ayo kita ambil air mata air spiritual dan mencobanya dulu. Zhong Yuan berjalan cepat menuju mata air spiritual. Saudaraku, jangan cemas. Zhong Liu memanggil Zhong Yuan. Saya baru saja mendengar dari Tuan Muda Han bahwa ada banyak batasan di sini. Jika Anda mendekati mata air spiritual dengan gegabah, Anda mungkin akan memicu kekuatan batasan tersebut, kata Zhong Liu. Mendengar ucapan Zhong Liu, jantung Zhong Yuan berdebar kencang dan ia merasa bahwa dirinya memang kegirangan luar biasa. Memikirkan kedua orang tua yang telah berubah menjadi mumi sebelumnya, lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Pada saat ini, dia menatap Fang Yu, yang sedang menatap mata air spiritual tanpa bergerak. Tuan Fang, bagaimana menurutmu? Apakah ada batasan di sini? Zhong Yuan bertanya. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Zhong Yuan. Fokusnya saat ini bukan pada mata air spiritual di depannya. Dia mencari sumber mata air spiritual. Setelah keluar dari gua, energi spiritual seluruh dunia kecil menjadi jauh lebih berlimpah. Ini berarti pasti ada sumber energi spiritual di dekatnya. Baik itu mata air spiritual maupun tanaman hijau di sekitarnya, semuanya lahir dari sumber ini. Di mana sumbernya? Dengan kemampuan penginderaan Fang Yu, dia dapat melihat bahwa tempat dengan energi spiritual paling melimpah di dunia kecil ini adalah mata air. Tanpa batas luar, tidak ada aliran ke hulu. Mungkinkah mata air ini menyembur keluar dari bawah tanah? Fang Yu berpikir dalam hati. Dari bawah tanah, mata Fang Yu berbinar. Sumber energi spiritual dunia kecil ini kemungkinan besar berada tepat di bawah mata air spiritual. Memikirkan hal ini, Fang Yu melangkah maju. Tuan Fang, apa yang akan Anda lakukan? Zhong Yuan bertanya ketika dia melihat Fang Yu tiba-tiba berjalan maju. Fang Yu menoleh ke arah Zhong Yuan dan berkata, aku akan turun ke bawah. Turun. Semua orang terkejut. Tuan Fang, maksud Anda ingin melompat ke mata air spiritual? Zhong Liu bertanya dengan mata terbuka lebar. Baiklah, jika kamu ingin pergi lebih awal, kamu bisa pergi kapan saja. Kamu tidak perlu menungguku, kata Fang Yu. Selagi dia berbicara, Fang Yu sudah berjalan ke mata air spiritual. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Berdengung. Suara yang tajam terdengar di udara, bagaikan suara bilah pisau tajam yang membelah udara. Cahaya perak menyala di udara, mengarah langsung ke leher Fang Yu. Ledakan. Terdengar suara keras benturan benda keras. Deng, deng, deng. Suara siulan bilah tajam terdengar di udara, dan kilatan cahaya perak terdengar bergerak menuju Fang Yu. Fang Yu masih berdiri di sana, tidak berusaha bersembunyi. Lehernya tergores beberapa kali oleh cahaya perak, namun tidak ada bekas sedikit pun yang tertinggal. Zhong Yuan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, wajah mereka dipenuhi kengerian. Fang Yu menyentuh lehernya, tersenyum tenang, dan berkata, jika kamu ingin memotong leherku, kamu harus menggunakan pisau yang lebih tajam. Aku juga ingin berdarah. Berdengung. Seolah marah dengan kata-kata Fang Yu, suara keras datang dari langit. Ini. Pada saat ini, Zhong Yuan dan teman-temannya akhirnya melihat bayangan kapak raksasa muncul di langit. Itu bukan benda nyata dan tampak terkondensasi dari energi sebenarnya, tetapi tampak sangat mengerikan. Saat dia melihatnya, kapak raksasa itu telah jatuh ke arah Fang Yu, menunjuk langsung ke kepala Fang Yu. Fang Yu tidak terburu-buru. Dia mengangkat tangan kanannya dengan telapak menghadap kapak raksasa. Pada saat ini, bilah kapak yang tajam hendak menyentuh Fang Yu. Fang Yu meraih udara dengan telapak tangan kanannya. Ledakan. Kapak raksasa itu hancur sebelum sempat menyentuh Fang Yu. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu.
Kau tidak bisa menghentikanku. Fang Yu tampaknya sedang berbicara dengan seseorang dan melompat ke mata air spiritual. Di mana-mana, keheningan kembali. Zhong Yuan dan yang lainnya berdiri di pantai, saling memandang. Setelah Fang Yu melompat ke mata air spiritual, dia merasakan kenyamanan, seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka. Mata air spiritual itu sangat dalam, bukan sekedar dalam biasa. Tetapi ini juga membuktikan bahwa apa yang dipikirkan Fang Yu benar. Di bawah mata air spiritual adalah sumber energi spiritual ini. Fang Yu tenggelam dengan cepat, turun sekitar 20 meter, dan akhirnya mencapai dasar. Pada saat ini, dia dapat merasakan energi spiritual yang sangat kuat memancar dari suatu tempat di bawah kakinya. Mata air spiritual hendaknya terbentuk dari naiknya air tanah. Yang harus kita lakukan adalah menemukan pintu masuknya. Mata Fang Yu berkilat merah saat ia mulai mencari di bawah danau. Beberapa menit kemudian, ia menemukan sebuah lubang di tepi mata air. Mata air spiritual menyembur keluar dari gua ini. Fang Yu berenang tanpa ragu-ragu. Setelah itu, ada lorong yang gelap. Fang Yu sangat gembira karena dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan sumber energi spiritual. Melewati lorong yang gelap gulita, cahaya biru yang menyilaukan muncul di depan. Melihat pemandangan di depannya, mata Fang Yu dipenuhi kegembiraan. Berapa tahun? Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat urat nadi spiritual sebesar itu. Fang Yu tiba di lapisan air bawah tanah, dan di depannya ada urat spiritual yang panjangnya puluhan meter dan bersinar biru. Vena spiritual adalah batu kristal mentah yang mengandung energi spiritual ini. Ribuan tahun lalu di bumi, perdagangan batu roh merupakan hal yang populer di kalangan biksu. Dan batu-batu spiritual tumbuh dari urat-urat spiritual. Di masa lalu, setiap sekte besar pembudidaya abadi akan memiliki urat nadi spiritual dalam sekte tersebut. Nadi spiritual merupakan fondasi sebuah sekte dan juga urat nadi kehidupan sebuah sekte. Perang antar sekte di dunia kultivasi abadi saat itu dipicu oleh perebutan urat nadi spiritual. Beberapa sekte dan sekte jahat tidak tahan dengan kenyataan bahwa sekte aliansi yang benar menguasai sebagian besar urat nadi spiritual, dan menyatakan perang dalam kemarahan. Dapat dikatakan bahwa nilai urat nadi spiritual jauh melampaui nilai sebuah sekte besar. Sial, aku pasti bermimpi. Aku benar-benar berhasil menemukan urat spiritual yang begitu besar dan panjang. Fang benar dapat menyerap seluruh energi spiritual dari urat spiritual ini. Fang Yu Klan Shadow Moon kami. Pada saat ini, suara berat seperti guntur menembus telinga Fang Yu. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar muncul di sekitar Fang Yu dan meremasnya. Seorang prajurit biasa, bahkan, sebagai bahan mentah untuk kelahiran kembali garis keturunan klan Shadow Moon kita. Sang penjaga Will meraung. Sebuah gas abu-abu tiba-tiba muncul dan melilit tubuh Fang Yu. Ia menembus setiap pori-pori tubuh Fang Yu. Itu akan mengekstrak vitalitas Fang Yu dan mengubah Fang Yu menjadi mumi. Bab 164, Amarah yang tak berdaya. Gas abu-abu menutupi setiap inci kulit Fang Yu. Ia membawa serta napas kehancuran dan kematian saat menembus tubuh Fang Yu, bermaksud untuk mengekstraksi daging dan darahnya. Tapi tidak bisa ditarik keluar sama sekali. Daging dan darah Fang Yu sama sekali tidak tampak seperti daging dan darah manusia. Sebaliknya, ia bagaikan sepotong berlian yang sangat keras, tertanam kuat pada tulang. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh Fang Yu. Gas abu-abu itu terguncang keluar dari tubuh dalam sekejap. Ledakan. Udara kelabu terpancar dari Fang Yu. Jadi dia mengandalkan nafas pemusnahan untuk menyerap daging dan darah orang lain. Fang Yu berpikir dalam hati dengan mata merah. Tidak heran kedua tetua keluarga Zhong yang berada di tingkat Grandmaster meninggal begitu cepat dan tanpa peringatan apapun. Ku bilang, kau tak bisa melakukan apapun padaku. Fang Yu tersenyum tipis dan melaju menuju nadi spiritual. Bagaimana mungkin? Sang penjaga Will terkejut. Nafas pemusnahan ini adalah senjata terkuat yang ditinggalkan oleh patriark pertamanya kepada klan Bayangan Bulan. Meski hanya setitik, kekuatannya menakjubkan. Dia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak sekali kultivator tahap pendirian yayasan dan bahkan kultivator tahap formasi inti. Namun Fang Yu di depannya benar-benar dapat menahan nafas pemusnahan. Bagaimana ini mungkin? Selama tubuh manusia bersentuhan langsung dengan nafas pemusnahan, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup.
Pada saat ini, Fang Yu telah tiba di depan urat roh. Dia meletakkan tangannya di urat nadi spiritual yang bersinar dengan cahaya biru muda, matanya bersinar terang. Vena spiritual ini menyimpan energi spiritual yang murni dan agung. Setelah menyerap energi spiritual di seluruh urat spiritual, dantiannya seharusnya bisa mencapai kejenuhan, bukan? Tahap pemurnian Qi tingkat 10.000 melambai ke arah Fang Yu. Meskipun menyerap energi spiritual secara langsung dari pembuluh darah spiritual merupakan pendekatan yang sangat berisiko. Karena energi spiritual asli yang tersimpan dalam urat-urat spiritual memiliki kemurnian dan kekuatan yang sangat tinggi. Jika diserap langsung, meridian dan dantian kultivator biasa tidak akan mampu menahannya. Tetapi Fang Yu kini tak peduli lagi dengan semua itu, karena ia tidak punya cara untuk menghilangkan urat spiritual itu. Dia hanya bisa mengambil risiko. Untuk menyerap energi spiritual di pembuluh darah spiritual, Anda tidak perlu menggunakan teknik melahap jiwa, Anda hanya perlu menggunakan metode mental yang Anda latih sebelumnya. Jalan surgawi. Ini adalah metode mental pertama yang diajarkan gurunya kepadanya. Aku sudah lama tidak menggunakan teknik Dao surgawi. Mata Fang Yu dipenuhi emosi saat dia diam-diam melafalkan rumus ajaib itu. Ia meletakkan tangannya di urat spiritual, lalu cahaya putih samar muncul di tempat telapak tangannya menyentuh urat spiritual tersebut. Ledakan. Lalu, ekspresi Fang Yu berubah. Energi spiritual yang luas diserap melalui tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat, mengalir melalui meridian di tubuhnya dan bergegas menuju dantiannya. Dengan begitu besarnya energi spiritual yang mengalir dalam sekejap, seorang kultivator biasa mungkin akan meledak dan mati. Meridian Fang Yu beberapa kali lebih lebar daripada yang lain, tetapi meski begitu, dia masih merasa agak tak tertahankan. Pada saat yang sama, dia merasakan arus hangat datang dari dantiannya, perlahan mengembang dan menjadi semakin jenuh. Wah, beraninya kau, berhenti sekarang juga. Sang penjaga menyadari apa yang dilakukan Fang Yu dan meninggikan suaranya. Inilah urat nadi spiritual yang ditinggalkan oleh klan bayangan bulan mereka, sebuah persiapan untuk kebangkitan klan bayangan bulan di masa mendatang. Fang Yu benar-benar ingin menyerap urat spiritual. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Fang Yu mengabaikan begitu saja keinginan protektif itu. Sang penjaga pun murka dan kembali meremas Fang Yu dengan kekuatan yang besar. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh sama sekali. Sang penjaga akan mengembun menjadi pedang dan menebas ke arah Fang Yu. Dor, dor, dor. Pedang tajam yang terbentuk dari kondensasi energi sejati menebas tubuh Fang Yu, tetapi sama sekali tidak berguna kecuali suara benturan logam yang tajam, bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Ah! Sang penjaga meraung liar, dan menyadari bahwa ia benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana seperti King Kong. Penjaga akan dapat merasakan bahwa energi spiritual di pembuluh darah spiritual sedang hilang dalam jumlah besar. Orang ini benar-benar dapat menyerap urat spiritual secara langsung. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi energi spiritual dari seluruh urat spiritual akan diserap sepenuhnya oleh Fang Yu. Tugas dari Guardian Wheel adalah melindungi tanah terlarang milik Shadow Moon Clan dan juga melindungi urat nadi spiritual ini. Nadi spiritual adalah jalur kehidupan bagi kelompok etnis atau sekte apapun. Apa yang dilakukan Fang Yu sekarang sama saja dengan menghancurkan fondasi klan bayangan bulan. Penjaga itu sudah gila. Jika urat spiritual benar-benar diserap oleh Fang Yu, maka ia akan kehilangan nilai keberadaannya. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah mulai bergetar. Wah, aku mau kamu mati. Sang penjaga akan meraung. Pada saat yang sama, air di luar angkasa mulai membeku. Untuk melindungi keinginan, kita harus membekukan seluruh ruang bawah tanah. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan matanya bersinar merah. Panggilan. Semburan energi sejati berwarna merah muda tiba-tiba menyeruak keluar dari sekujur tubuhnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Air di seluruh ruang bawah tanah dengan cepat membeku, tetapi ketika mencapai posisi Fang Yu dan menyentuh udara di sekitar Fang Yu, air itu dengan cepat menguap menjadi semburan kabut putih. Kau benar-benar tidak bisa melakukan apapun padaku. Kekuatan yang diberikan tuanmu terlalu lemah. Fang Yu berkata dengan ringan. Apa yang disebut wasiat ini memiliki kekuatan yang sangat terbatas.
Kekuatannya tergantung pada pemilik yang meninggalkannya. Semakin kuat tuannya, semakin kuat pula keinginannya untuk bertahan, dan cara yang dapat ia gunakan serta energi sejati yang ia gunakan akan sangat berbeda. Dan senjata terkuat dari kehendak pelindung klan Shadow Moon yang kita jumpai sekarang mungkin adalah nafas pemusnahan itu. Sayangnya, nafas pemusnahan efektif terhadap kultivator biasa, tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan Fang Yu. Dia tidak perlu menggunakan sihir apapun, dia bisa menahan nafas pemusnahan hanya dengan tubuh fisiknya. Adapun cara lain untuk melindungi kemauan, di mata Fang Yu, itu tak lebih dari amarah yang tak berdaya, tidak ada bedanya dengan menggelitik. Menghadapi penghinaan Fang Yu, sang penjaga menjadi sangat marah. Ledakan. Melihat urat-urat spiritualnya diserap begitu cepat, ia benar-benar kehilangan akal. Seluruh ruang bawah tanah berguncang. Di tanah, Zhong Yuan dan yang lainnya juga merasakan getaran di bawah tanah. Mata air spiritual di depannya mulai memercikkan air. Apa yang telah terjadi? Wajah Zhong Yuan berubah drastis, dia mundur beberapa langkah dan bertanya. Kedua tetua itu tampak serius dan menatap sekeliling dengan waspada. Wajah Zhong Liu menjadi pucat, dan dia bertanya, apakah Tuan Fang menemui bahaya di sana? Bahaya? Kita dalam bahaya sekarang. Getaran itu makin lama makin kuat, Zhong Yuanzhan sedikit goyah, dan berteriak keras. Namun, begitu dia selesai berbicara, tanah tiba-tiba kembali tenang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Zhong Yuan masih ketakutan saat dia melihat mata air spiritual di depannya. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di dalam gua. Sesaat kemudian, sekelompok orang keluar dari gua. Itu adalah tim Chen Luo dan Han Qi. Melihat mata air spiritual di depannya, wajah Han Qi menunjukkan kegembiraan dan dia berkata, mata air spiritual benar-benar ada di sini. Ketika Chen Luo melihat mata air spiritual, secercah cahaya melintas di matanya. Mereka telah pergi ke arah yang salah sebelumnya, jadi mereka kembali dan akhirnya menemukan mata air spiritual. Tuan Han, Tuan Muda Chen Luo. Zhong Yuan segera menyapa keduanya. Ketika dia melihat kedua orang ini muncul, jantungnya berdebar kencang. Situasinya tidak baik. Awalnya merekalah yang pertama kali menemukan mata air spiritual, tetapi begitu kedua orang ini datang, pasti akan terjadi perebutan. Kekuatan keluarga Zhong tidak sebanding dengan keluarga Han dan keluarga Chen. Tidak ada gunanya berdebat. Apakah sudah ditakdirkan bahwa perjalanan hari ini akan sia-sia? Zhong Yuan menggertakkan giginya, merasa sangat tidak rela. Tuan Zhong, kalian bergerak sangat cepat. Han Qi berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Zhong Yuan. Haha, Tuan Han, kita hanya beruntung dan memilih arah yang benar. Zhong Yuan berkata dengan ekspresi yang berubah. Sekarang semua orang telah menemukan sumber mata air spiritual, saya bertanya-tanya bagaimana cara mendistribusikannya. Han Qi bertanya sambil menggoyangkan kipas kertasnya. Dilihat dari apa yang dikatakan Han Qi, tampaknya masih ada ruang untuk berdiskusi. Mata Zhong Yuan berbinar, dan dia berkata, Tuan Han, Tuan Chen Luo, karena ketiga keluarga kita telah menemukan sumber mata air spiritual bersama-sama, maka kita secara alami dapat membaginya di antara ketiga keluarga, dan setiap keluarga akan mendapatkan sepertiga dari sumber mata air spiritual. Han Qi mulai tertawa sebelum Zhong Yuan menyelesaikan kata. Dia perlahan berjalan ke arah Zhong Yuan dan berkata, Tuan Zhong, Anda benar-benar berani bertanya. Apakah menurut Anda kami benar-benar perlu membagi tagihan dengan Anda? Wajah Zhong Yuan berubah. Lihatlah orang-orang di belakangmu, dua tuan dan seorang wanita tak berdaya. Apakah mereka ancaman bagi kita? Kami bisa membunuh kalian semua di sini tanpa bertanggung jawab. Bagaimanapun, banyak sekali prajurit yang tewas di Gunung Baichuan. Benar begitu, Tuan Zhong. Han Qi menatap Zhong Yuan dengan cahaya tajam di matanya. Zhong Yuan tampak tidak senang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Han Qi bukanlah ancaman. Bab 165 Shock. Di belakang Han Qi dan Chen Luo berdiri 8 pengikut di tingkat Grandmaster. Han Qi dan Chen Luo keduanya adalah master yang kuat. Secara keseluruhan, pihak lainnya memiliki 10 Grandmaster. Di pihak Zhong Yuan, hanya ada 2 Grandmaster, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak berada pada level yang sama dengan pihak lainnya. Akan mudah bagi Han Qi untuk membunuh mereka. Namun Zhong Yuan tidak mau menyerah.
Keluarga Zong mereka kehilangan dua tetua di tingkat Grandmaster, dan menemukan sumber mata air spiritual di hadapan mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Zhong Yuan mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya saat dia menatap Han Qi yang wajahnya memucat. Tuan Zong, Anda tampak sangat tidak senang. Han Qi menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan nada sinis. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah, lalu dia memaksakan senyum dan berkata, tidak. Oh, lupakan saja, aku hanya orang yang berhati lembut. Bagaimana dengan ini? Aku mengizinkan kalian masing-masing untuk mengambil secangkir air mata air spiritual. Sekarang secangkir air mata air spiritual dijual seharga 1 juta. Jika kalian masing-masing mengambil secangkir, itu setara dengan mendapatkan 4 atau 5 juta, jadi itu tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Kata Han Qi. Melihat senyum sinis di wajah Han Qi, Zhong Yuan merasa sangat terhina dan marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Zong mereka dianggap sebagai keluarga seni bela diri nomor 1 di Jiangnan, tetapi di Huaibei, tidak ada apa-apanya. Baik keluarga Han maupun keluarga Chen bukanlah eksistensi yang bisa disinggung oleh keluarga Zong. Sementara Han Qi dan Zhong Yuan berbicara, Chen Luo diam-diam mengamati situasi di sekitarnya. Fokusnya bukan pada sumber air spiritual di depannya, tetapi pada tempat lain. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Fang Yu hilang dari tim Zhong Yuan. Chen Luo sedikit mengernyit, menatap Zhong Liyu, dan bertanya, di mana Fang Yu? Wajah Zhong Liyu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Chen Luo tiba-tiba bertanya tentang keberadaan Fang Yu. Pada saat yang sama, dia tidak yakin apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Luo. Melihat Zhong Liyu tidak mengatakan apa-apa, mata Chen Luo bersinar dengan pandangan aneh, dan dia berkata, jika kamu memberitahuku, aku dapat memberikan sebagian hak untuk menggunakan mata air spiritual itu kepada keluarga Zongmu. Tuan Chen Luo, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Sebelum Zhong Liyu bisa mengatakan apapun, wajah Zhong Yuan berseri-seri dan dia berbalik. Tentu saja, Chen Luo mengangguk. Fang Yu melompat ke mata air spiritual. Dia belum muncul, dan ada getaran yang datang dari bawah tanah tadi, kata Zhong Yuan dengan cemas. Melompat ke mata air spiritual. Chen Luo tercengang. Dia menoleh untuk melihat mata air spiritual, ekspresinya sedikit berubah. Waduh, Fang Yu yang menemukannya lebih dulu. Hampir dalam sekejap, aura mengerikan meledak dari Chen Luo. Zhong Liyu dan Zhong Yuan, yang lebih dekat dan tingkat kultivasinya lebih lemah, terjatuh ke tanah karena momentum ini. Fang Yu, kau berani mengambil kesempatanku. Mata Chen Luo dingin saat dia melompat menuju mata air spiritual. Kakak Chen. Wajah Han Qi sedikit berubah saat melihat Chen Luo melompat ke mata air spiritual. Dia menoleh ke arah Zhong Yuan dan bertanya, apa yang ada di bawah mata air spiritual? Zhong Yuan, yang sedang duduk di tanah, hanya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata, saya tidak tahu. Zhong Yuan tidak tampak berbohong, jadi Han Qi tidak bertanya apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke sumber air spiritual dan melihat ke bawah. Anda hanya dapat melihat mata air berwarna biru muda, tetapi Anda tidak dapat melihat apa yang ada di bawah mata air tersebut. Ada apa di bawah sana? Mengapa Chen Luo melompat turun dengan marah? Han Qi menyipitkan matanya sedikit, tampak berpikir. Ruang bawah tanah, kecuali ruang tempat Fang Yu berada, ditutupi lapisan es tebal. Cahaya yang muncul dari nadi spiritual jauh lebih redup daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi spiritual yang terkandung dalam nadi spiritual telah diserap oleh Fang Yu. Tetapi saat ini, wajah Fang Yu tidak terlihat bagus. Dia sekarang merasa seperti orang yang makan terlalu banyak, dan tiannya membengkak dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tak hanya itu, meridiannya pun membengkak dan terasa nyeri akibat derasnya aliran energi spiritual yang bergejolak. Hal lain adalah bahwa energi spiritual yang diserap dari urat spiritual terlalu murni untuk diserap secara langsung. Oleh karena itu, Fang Yu tidak menerobos wilayah itu dengan mudah. Setelah menyerap energi spiritual berkekuatan tinggi ini, ia masih memerlukan waktu untuk menyempurnakannya sebelum ia benar-benar dapat mencernanya dan menggunakannya demi keuntungannya sendiri. Dan keinginan untuk melindungi yang tadinya begitu gila, tiba-tiba lenyap. Fang Yu sedikit bingung. Kemana perginya keinginan melindungi ini?
Tetapi saat dia tengah berpikir, aura kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Mata Fang Yu berubah sedikit, dia menoleh dan melihat siluet manusia berwarna abu-abu muda. Apakah ini suatu entitas penjaga yang dipadatkan oleh nafas pemusnahan? Wah, kau telah menghancurkan fondasi klan Shadow Moon kita. Jangan pernah berpikir untuk hidup. Hari ini, aku akan membunuhmu. Sang penjaga Will berkata dengan nada dingin saat dia bergegas menuju Fang Yu. Kudengar kau bukan tandinganku, jadi buat apa repot-repot? Fang Yu menghela napas, melepaskan tangannya yang menyerap urat nadi spiritual, dan berbalik. Ledakan. Sang penjaga bergegas menghampiri Fang Yu dan meninju dada Fang Yu hingga menimbulkan suara teredam. Namun Fang Yu bahkan tidak mengerutkan kening, dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah perut Guardian Will. Ledakan. Tendangannya meleset. Perut penjaga itu tiba-tiba menyebar dan menjadi tubuh berongga. Tetapi es di belakangnya hancur oleh kekuatan tendangan ini. Oh! Fang Yu mengangkat alisnya dan meninju kepala Guardian Will lagi. Ledakan. Kepala Guardian Will tiba-tiba berubah menjadi gumpalan gas abu-abu, menghindari pukulan Fang Yu. Ledakan. Lapisan es di arah lain juga dihancurkan oleh Fang Yu. Aku tidak ada sama sekali. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. The Guardian Will tertawa bangga. Pada saat yang sama, dia meninju perut Fang Yu lagi. Ledakan. Fang Yu bahkan tidak berusaha menghindar, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mungkin mengalahkanmu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, bukan? Itu hanya kemauan. Selagi dia bicara, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan energi sejati berwarna merah samar menyala di atasnya. Dia menepukkan telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan. Energi sejati berwarna merah muda menyentuh entitas virtual yang menjaga kemauan, dan napas abu-abu pemusnahan langsung terbakar. Sang penjaga akan langsung berteriak. Gas abu-abu yang mengembun menjadi bentuk manusia dibakar oleh energi sejati Fang Yu dan terbakar habis dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah nafas pemusnahan. Hanya ada kengerian dalam nada bicara Guardian Will. Tidak pernah terbayangkan bahwa nafas pemusnahan benar-benar dapat dibakar oleh ki sejati seorang kultivator. Energi sejati macam apakah ini? Kultivator macam apa yang dapat mengolah ki sejati seperti itu? Melihat Fang Yu berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, penjaga itu benar-benar merasa takut. Emosi semacam ini tidak mungkin muncul dalam surat wasiat. Tetapi saat menghadapi Fang Yu, sang penjaga akan merasa benar-benar ketakutan. Ingatannya diwarisi dari tuannya, tetapi dalam ingatan ini, ia belum pernah bertemu dengan biksu yang begitu menakutkan. Fang Yu berbalik, meletakkan tangannya di pembuluh darah spiritual, dan terus menyerap pembuluh darah spiritual. Meskipun dia sudah merasakan dantiannya membengkak dan merasa sangat tidak nyaman, tetapi masih ada setidaknya sepertiga energi spiritual di pembuluh darah spiritual ini yang belum terserap, dan dia sama sekali tidak boleh menyia-nyiakannya. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menghadapi situasi di mana satu orang menikmati urat spiritual hanya untuk dirinya sendiri dalam 5.000 tahun hidupnya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Melihat Fang Yu mulai menyerap urat-urat spiritual lagi, sang penjaga pun kembali sadar dan rasa tekad muncul di dalam hatinya. Itu benar-benar tidak bisa menghentikan Fang Yu. Tetapi daripada membiarkan klan Shadow Moon mewariskan kekayaan untuk generasi mendatang dan membuat gaun pengantin untuk orang lain, lebih baik menghancurkannya. Ingin menyerap seluruh urat spiritualnya. Teruslah bermimpi. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tetapi seluruh gunung Baichuan berada di bawah kendaliku. Termasuk urat spiritual ini. Ledakan. Seluruh ruang mulai runtuh, es hancur, dan tanah di bawah tanah mulai runtuh. Retakan pun tampak pada dinding bening urat spiritual itu. Energi spiritual di dalamnya mulai menghilang. Setelah menyadari ini, wajah Fang Yu berubah drastis. Penjaga ini, demi mencegahnya menyerap urat spiritual, sebenarnya akan bertindak sejauh menghancurkan urat spiritual tersebut. Retakan pada dinding urat nadi roh makin banyak dan besar. Pah! Kemudian, dinding urat roh itu runtuh dan meledak sepenuhnya. Ledakan. Energi spiritual di dalam urat spiritual runtuh dalam sekejap. Sial, apakah perlu melakukan ini? Fang Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Masih ada hampir sepertiga energi spiritual dalam jalur spiritual ini. Persis seperti itu. Wah, kau memaksaku melakukan ini.
Hahaha, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi aku bisa memastikan kau tidak mendapatkan apapun. Sang penjaga Will tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kau seharusnya melakukan ini lebih awal. Aku telah menyerap 2/3 urat spiritual. Kau tidak perlu 1/3 sisanya. Fang Yu berkata dengan ringan. Tawa Guardian Will tiba-tiba berhenti. Lalu, ada ledakan kemarahan lainnya. Nak, jangan terlalu puas diri. Aku akan menghancurkan tempat ini sekarang. Kau mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Sang penjaga akan meraung. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah mulai runtuh. Chen Luo, yang baru saja memasuki lorong menuju ruang bawah tanah, merasakan getaran seluruh ruang dan wajahnya berubah. Dia sudah dapat merasakan ledakan energi spiritual yang datang dari depan. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Kesempatannya, apakah dia akan kehilangan kesempatan yang telah ditunggunya? Chen Luo tidak mau menyerah, tetapi saat ini dinding batu di sekitar lorong mulai runtuh. Dia tahu bahwa sekalipun ada peluang di depan, peluang itu pasti sudah hancur sekarang. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini, kalau tidak, dia juga akan mendapat masalah. Chen Luo berbalik dan berenang kembali dengan cepat.